Om Swastiastu Semeton. Ada 3 tips untuk bebas dari penyakit. 1. Harus memiliki kejujuran. 2. Harus memiliki keikhlasan tanpa syarat. 3. Harus bersabar. Dari ketiga tips itu, jujur, ikhlas tanpa syarat, dan sabar, harus semuanya dimiliki. Kalau jujur aja tidak sabar juga percuma. Kalau jujur, sabar, tapi tidak memiliki keikhlasan juga sia-sia. Karena jujur adalah sebuah perbuatan yang harus dilakukan dengan jujur, apapun itu. Karena tanpa kejujuran tidak akan menemukan kebaikan. Nah, setelah kita menjalani kejujuran, akan penuh dengan kegodaan. Kegodaan besar, akan dimaki-maki. Semakin dimaki-maki kejujuran itu, semakin bisa bersabar, tidak melawan, tidak bergejolak, akan mengangkat dewa yang mantuk mempoyangan dirinya. Di balik perbuatan melakukan kejujuran, begitu dia buat disakiti, tapi melawan berontak, akan runtuh dewa yang mantuk mempoyangannya. Maka begitu menjalankan kejujuran harus dengan kesabaran. Nah, setelah kita bisa menjalankan kejujuran dengan kesabaran, kita harus juga dengan keikhlasan. Keikhlasan tanpa syarat. Karena semua perbuatan kejujuran, kesabaran itu membutuhkan pembayaran hutang, kutukan, dosa kelahiran. Pembayaran dosa kutukan kelahiran itu melalui penyupatan, penebusannya membutuhkan ritual. Karena dengan ritual lah bagian dari titip pengancan menuju dewa yang mantuk mempoyangan dirinya. Kalau tidak memiliki ikhlasan tanpa syarat, dia akan berpikir mengeluarkan biaya untuk mengangkat dewa yang mantuk mempoyangannya. Karena tugas manusia ini adalah membebaskan kutukan dewa yang ada di alam semesta. Karena manusia adalah percikan Atman. Manusia rohnya dibagi dua, Atmannya dibagi dua. Di dalam tubuhnya jiwa Atman. Yang di luar adalah Parama Atma. Karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa, makanya Atman itu dibagi dua, jiwa Atman dalam tubuhnya, Parama Atma di luar. Nah, disinilah dewa yang mantuk mempoyangannya Parama Atma apabila akan melindungi, menyelamatkan umat manusianya, Parama Atmanya lah mencari manusianya, disatukan jiwa Atmannya untuk membentuk keselamatannya. Tanpa jiwatman yang bisa menjaga dengan kesadaran budi pekertinya, dewa yang mantuk poyangannya Parama Atma, dewa yang bersinggah-sanggah di alam semesta, tidak akan bisa menunggal dengan jiwatman untuk melakukan keselamatan. Apabila manusia selalu berbuat buruk, selalu berbuat tidak baik, runtuh dewa yang mantuk poyangannya, maunya menyelamatkan dewanya yang ada di alam semesta, karena dia sudah runtuh di tingkatan lembah kegelapan, begitu bergabung terjadilah penyakit, terjadilah bencana. Makanya di sini energi manusia sangat memegang peranan untuk menyelamatkan berbuah suah bumi, langit, manusianya. Tanpa perbuatan manusia, dewa yang ada di alam semesta itu tidak bisa berbuat kebaikan. Disinilah pecahannya Atmanya yang di alam sinilah yang melakukan penyeimbangannya dengan melakukan penyuciannya, supaya dewa yang mantuk mempoyangannya bisa naik tingkatannya dari 11 tingkatan para Atman. 11 tingkatan para Atman itu dari dasar. Kalau dari dasar yaitu nap-nap namo-namo. Bisa dia melewati tingkatan lagi satu tahap, dari dia teriak. Karena alam semesta ini, surga dan neraka ini ada 11 tangga, tingkatan tangga naik itu tetap dari bawah. Walaupun baik buruknya manusia
Sekarang Atman itu tetap dari bawah berjalan. Kalau dia tidak terlalu dikungkung oleh dosa kelahirannya, api pun diinjak berjalan di atas api tidak akan apa-apa. Tidak bisa dia naik dari tingkatan teriat, lagi dia naik tingkatan 3, di Wang Samar, Bali Penasaran. Di sana baru surganya para manusia yang keturunan Buddha Kala yang tidak memiliki dewa. Di sanalah ada 72 bidadari. Nah, di sanalah tingkatan surga ketiga, yaitu Bali Paangan-angan, yaitu kemewahan yang ada seperti di alam semesta. Surga sesungguhnya, surga para dewa itu masih jauh perjalanan, jauh sulit akan dicari. Baru dia naik ke tingkatan 4, Catus Pata. Nah, di sanalah telapak kakinya Betara Siwa, di sanalah telapak kaki keseimbangan. Setelah naik ke telapak kaki dewa Catus Pata, di telapak kaki Betara Siwa, telapak kaki alam semesta, lagi naik ke tingkatan 5. Itu menuju dia kawah. Setelah dia bisa melewati kawah beda tingkangan menuju marga 3, dia sudah butanya itu dewa yang jatuh itu bisa menjadi dewa. Nah, setelah dia bisa menjadi dewa di marga 3, baru dia nyujur ke Sabda Petala. Nah, dari Sabda Petala itulah tingkatannya dulu 7, daripada loko, guna loko, maya loko, stana loko, bur loko, buah loko, suah loko. Baru dia mencapai namanya surga para dewa, surga alam semesta, Siwa Loka. Tidak semudah seperti yang diajar-ajarkan di tempat yang lain. Oh, ikut saya sudah masuk surga, ya biar memperkosa muridnya, biar itu yang penting ikut dia masuk surga. Ada kalau melawan dosa gitu, kepalsuan. Nah, inilah sekarang ini semuanya ini apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli di bidang sastrawan itu dikutip di atas namakan ajarannya sendiri. Misalnya moksahnya para leluhur kita dibilang dari ajarannya. Moksah katanya anunya. Selain Siwa Buddha Bujangga tidak ada moksah. Itu yang saya sampaikan. Nah, disinilah kita harus mengerti, kita harus kembali ke jati diri kita. Kita harus kembali ke kesadaran kita. Kesadaran itu hanya ada pada Siwa Buddha Bujangga. Kesadaran itu sangat utama. Biar kita bisa berjalan di jalan tingkatan 11 para Atman. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Biar semeton tidak mudah dipengaruhi oleh kepalsuan. Surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Yang ada itu adalah 11 tingkatan Atman menuju ke Siwaloka, ke Yang Maha Tunggal. Jangankan manusia mau menuju ke Sang Yang Tunggal, jangankan manusia mau ke Sang Yang Tunggal, para dewa aja belum bisa menuju ke Sang Yang Tunggal. Itu saya sampaikan kepada semeton. Kirang langkung atau titiang lunas gengeran selempuro. Om Santi 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 Om.